Halo Sobat Mutiara, kembali lagi di episode Bicara Tani yang ke-243. Di sini saya akan menemani Sahabat Mutiara selama beberapa waktu ke depan. Sebelum kita bincang-bincang hari ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi channel MPK Mutiara TV supaya nggak ketinggalan update ke depannya. Sahabat Mutiara juga bisa cek akun medsos kami lainnya yang ada di description box di bawah. Nah, kali ini kita akan menuju Jawa Barat dan berbincang langsung dengan Pak Yoki yang akan menjadi narasumber. Sangat menarik karena beliau sudah memiliki pengalaman panjang di lapangan, sekaligus beliau mampu memanfaatkan informasi digital sehingga mempermudah beliau dalam, eee, mengurus lahannya, dan mengupdate lahannya itu sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi langsung saja kita panggilkan narasumber hari ini yaitu Pak Yoki. Halo Bapak, Ya, halo. sehat Pak? Ya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, Pak. Bapak kita, perkenalan diri dulu ya, Pak, ini dengan Bapak siapa, petani apa nih, supaya sahabat mutiara pada kenal nih narasumber hari ini. Oh, iya. Selamat siang, selamat eh, berjumpa dengan saya, selamat Mutiara TV. Perkenalkan, nama saya Yoki. Saya nama lengkap Yoki Nulbani Harja. Saya berdomisili dari Kampung Cilastari, eh, Desa Alamena, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Kalau dari Jawa Barat, kebetulan biasanya suka lebih familiarnya di sini Ciwidey kalau orang bilang. Tapi kalau kecamatannya sih dari Raja Bali. Oke. Oke, ini Bapak, bertani apa nih? Untuk sekarang lebih besar sih tahu Bawang daun ya? bawang daun terus punya kubis sedikit eh, sambil belajar bertani tomat. Oh iya, oke. Oke, jadi Bapak stay di Ciwidey, bertaninya juga lahannya di Ciwidey, sama ya? Iya, Oh iya. iya, oke. Oke, Pak. Nah, boleh tahu nggak sih, Pak, gimana ceritanya bisa terjun ke pertanian? Terjun ke pertanian awalnya sih mungkin dari orang tua ya. Mhm, Memang saya orang tua terus lingkungan mayoritas semuanya petani di sini. mhm, Terus awalnya saya dari dulu tahun 2003 2004 waktu sekolah SMP dulu itu waktu kelas 3 SMP dulu orang tua bertani stroberi. Nah, dari bertani stroberi itu mungkin sering bantu-bantu ke orang tua, jadinya pengen bertani. Padahal orang tua dulu pengennya anaknya sekolah sampai tinggi. Ya, kalau dibilang penyesalan dari belakang ya pasti adalah sekarang yang nyesalnya. Dulu orang tua sangat dukung. Sekarang waktu dulu itu ya apa hmm, sering bantu-bantu orang tua, terus masuk ke SMA pernah, cuman satu semester saya dulu waktu dulu itu karena bantu-bantu orang tua udah tahu gimana caranya cari uang, jadi pengen aja gitu terjun eh, ke pertanian, terus sama orang tua dikasih lahan sedikit, kasih pinjam, terus saya dari bertani stroberi dulu awalnya sedikit. Dulu itu cuman kalau nggak salah 700 polybag gitu ya, kurang lebih dulu itu 7 kali 4 2.800 pohon. mhm, Terus bertambah ke
2 kali lipat dari 700 menjadi 1.400 polybag, bertambah lagi, terus menjadi lahan sayuran, membuka lahan yang baru. Setelah membuka yang baru, alhamdulillah terus tenaga kerja bertambah, terus eh, ya dulu itu cuman tanamnya ke bawang daun, untuk mencoba, kan beda tanaman dari yang stroberi itu Hmm, karakter sama sayuran. iya. Dulu itu nggak kayak sekarang. Sekarang lebih mudah kalau bertani. Terkadang petani itu suka ada yang pelit. Kalau ada misalkan tetangga bagus, kita tanya pakai obat apa, jawabnya cuman bilang, wah ada aja itu di toko juga banyak, nggak dikasih tahu. Berbeda dengan sekarang, kalau ada yang bagus, kita tinggal cari-cari aja, lebih terbuka untuk sekarang Hmm. gitu. Oh. Jadi untuk akses memang lebih mudah sekarang ya, Iya, lebih berbagi mudah sekarang. informasinya. Iya, Oh iya, oke. Tadi udah sempat diceritain nih, awal mulainya. Nah, berarti ini dari kecil memang sudah terbiasa, terjun bertani dari orang tua ya? iya dari orang tua. Oke. Nah, kan tadi, eee, Pak Yogi bilang awalnya stroberi, terus pindah nih, fokusnya ke daun bawang. Kenapa Ya. tuh, Pak, milihnya daun bawang, nggak yang lain? Daun bawang itu gimana ya? Kenapa lebih ke daun bawang? Karena di harga itu lebih, nggak terlalu turun di kala murahnya waktu dulu itu. Tapi sekarang juga lagi bagus. Terus berbedanya dengan stroberi, kan kalau stroberi itu setiap interval panennya dari panen ke panen itu 2 hari sekali. Jadi terlalu sibuk. Terus di Mmm. perawatan lebih sibuk ke stroberi, berbeda dengan ke bawang daun, lebih santai gitu. Mhm. Nggak terlalu sering kita ke lahan tersebut gitu. Oh. Jadi untuk dari segi, perawatannya, effort dalam merawatnya itu lebih mudah daun bawang ya? Iya, lebih mudah. Tapi kalau dari segi keuntungannya gimana nih? Segi keuntungan sih, ya kalau memang misalkan dari stroberi ya lebih mending stroberi. Mhm. Lebih fluktuatif itu di harganya. Cuman stroberi itu dikala misalkan musim penghujan, nah itu dia tantangannya. Buah stroberi pasti kebanyakan yang busuk, berbeda Oh, sama iya. bawang daun gitu. Oh, iya. Jadi untuk peluangnya harga tetap aman itu memang oke di daun bawang ya? Iya, Oh, iya, iya. bener. Oke. Nah, kalau dari, proses persiapan nih, Pak, dari mulai, dari awal banget memulai usaha daun bawang ini gimana? Dari awal Mhm. persiapan mungkin ya. Iya. Mungkin persiapannya kita lahan mungkin ya seperti yang lain saja, di olah melakukan pengolahan lahan, terus kemudian memakai pupuk dari Mutiara, ada fosfat, terus kemudian kalau misalkan budget kitanya cukup, ada bisa dikasih pupuk dasar dari Mutiara 1616, terus kohe ayam, terus melakukan penutupan ketika sudah dibikin garisan untuk bedengan dari cangkul, cangkul penutupan. Setelah olahan lahan bisa mungkin eh, melakukan penutupan, bisa ditanam. Oke, jadi tadi untuk persiapan lahannya
sampai ke tanam. Nah, kalau dari tanam gimana Pak? Ini proses dari awal sampai akhir nih. Oh, dari awal. Hmm, iya Pak. Biasanya kalau setelah tanam sih, kalau di musim kemarau itu itu biasanya lebih sulit. Sulitnya Karena karena air, tergantung setiap lahan, setiap daerah mungkin ya. Kalau di Hmm, daerah saya kebetulan setiap musim itu, alhamdulillah air itu mencukupi. Jadi misalkan ketika sudah tanam, di 2 hari sesudah tanam itu melakukan penyiraman, terus setelah 15 hari kita kasih pengocoran pertama dari hmm. NPK 1616 Bu, dari Oke, Mutiara. yang Ya, pertama NPK 16 itu kalau dari dosis berapa nih Pak? saya untuk pengocoran yang pertama memakai dosis NPK Mutiara 1616-nya dikasih 2 kilo untuk 200 liter, kemudian dikasih MAP 1 kilo, terus dikasih Kalnit 1 kilo. Oh, itu di mix. Ya, di mix. Oh ya, itu untuk pemupukan yang pertama berarti ya. Untuk pertama ya. Oke, pemupukan pertama setelah tanam. Terus lanjut lagi di pemupukan selanjutnya berapa lama nih Pak? Pemupukan untuk selanjutnya biasanya saya sendiri intervalnya 15 hari sekali sih, Oh, jadi berarti di 30 hari. ya. Ya, tiga Ini puluh memang hari. per 15 hari ya Ya, pemupukannya. per 15 hari. Mm-mm. Kalau udah di 30 kasih cor lagi. Terus kemudian di 45 itu eh, pengecoran terakhir, bukan pengecoran, pemupukan terakhir ditabur sambil melakukan eh, apa itu, eh, si jalan perawatannya itu di dalam main lagi, terus kemudian sebagian tanah dinaikin lagi ke sekitar daun bawangnya. Oke. Tapi kalau dari pupuknya, pemupukan pertama, kedua, ketiga itu sama semua. Sama semua. Oh, sama semua. Ini Untuk Bapak, yang mm-mm. keempat itu biasanya saya kasihnya NPK Grower. Oh, oke. Jadi satu, dua, tiga itu sama, tapi untuk yang keempat khusus diganti jadi NPK grower. Ya, ya, jadi Oh, grower. grower aja atau ada dicampur yang lain? Biasanya sih grower aja. Oh, grower aja. Dosisnya gimana, Pak? Dosisnya untuk misalkan lahan 1.400 meter persegi, saya kasih 50 kilogram. 50 kilogram. Oh, sama Ya, tadi yang pertama juga dosisnya untuk 1.400 ya. ya 1.400, tetapi untuk pengecoran pertama, kedua, dan ketiga itu berbeda-beda. Biasanya pengecoran pertama di lahan 1.400 meter persegi itu cuman membutuhkan 4 drum atau kalau nggak salah 800 liter air. Hmm. Tuh, berarti eh, NPK Mutiara 1616-nya kalau dikasih dalam 1 drum 2 kilo itu berarti cuma membutuhkan 2 kali 4 cuma 8 kilo. Kemudian eh, dari MAP-nya kalau dikasih 1 kilo berarti cuma membutuhkan 4 kilo. Kemudian kalmit 1 kilo untuk 200 liter air, dikali 4 Hmm. drum berarti 4 kilo. Berarti semuanya totalnya 4 kilo kalnit, 4 kilo MAP, Hmm. 8 kilogram NPK Mutiara 1616. Oh, iya, iya. Oke. Jadi itu untuk pemupukannya ya. Ya, Nah, kalau dari pengairannya tadi gimana nih? kalau di Pangeran tergantung cuaca. Kalau kemarau misalkan, kalau kemaraunya sangat terik bisa Hmm. dalam 1 minggu
2 kali penyiraman. Mm-mm. Nah, kalau seperti sekarang kemarau tetapi eh, cuacanya sejuk, dalam satu Mm-mm. kali penyiraman bisa 7 hari. Oh ya, jadi disesuaikan intensitasnya ya Pak, Ya, tergantung cuaca. Oke. Nah kalau dari tadi kan udah sempat dikasih tahu pemupukannya. Nah kalau dari modal nih Pak, modal awal tanam sampai bisa panen tuh membutuhkan berapa nih kira-kira? Siapa tahu ada yang mau juga nih mencoba ke daun bawang. oh iya. Modal awal tanam sih biasanya lebih beratnya di benih kalau bawang daun. Kalau misalkan sekarang harga daun bawang lagi harga 10.000 dari petani. Terus di lahan 1.400 meter persegi itu membutuhkan benih kurang lebih 1 ton. Mm-mm. Mungkin dari benih saja udah 10 juta. Terus Mm-mm. kemudian persiapan lahan, pengolahan lahan biasanya membutuhkan tenaga kerja kisaran 20 orang. 20 orang itu ketika kita memperkerjakan per orangnya itu 75.000 per orang. Berarti totalnya kisaran 1,5 juta gitu. Terus kemudian dari pupuk kandang di lahan 1.400 meter persegi membutuhkan kurang lebih 50 karung. 50 karung itu dikali 20.000 berarti 1 juta. Berarti di benih itu 10 juta. Kemudian Gitu nih Pak. ya benih 10 juta. Oke, terus? Ya, tenaga kerja 1,5 juta. Oke, Kemudian eh, pupuknya. ya pupuknya pakai ayam itu 1 juta. Hmm, Kemudian eh, biasanya suka dikasih pupuk dasar, ya, ya dikasih apa itu fosfat. fosfat. Ya, Ya, apalagi berapa ya fosfat itu? Kalau nggak salah kisaran 270 ribuan lah. oke. Terus kemudian apa lagi ya? Di Pengai- pestisida Kalau dari pengairan itu Bapak eh, ada modalnya kah atau sudah ada? hmm, kalau pengairan sih lebih cenderung sama sendiri biasanya Mm-mm. Oh, jadi karena udah ya ada ya Pak? ya udah ada. Mm-mm. Oke, terus untuk perawatan lainnya? Perawatan lainnya mungkin dari pestisida dari mulai tanam sampai panen itu intervalnya bisa 7 hari sekali kalau lagi kemarau. Mm-mm. Kalau misalkan di usia sampai 70 hari itu berarti kisaran cuman 10 kali pengobatan. Mm-mm. Untuk sekali pengobatan untuk lahan 1.400 meter persegi itu membutuhkan penyemprotan biasanya saya sendiri cuman 4 tangki ukuran 20 liter. Berarti 4 tangki itu 4 kali 20 liter, berarti kisaran 80 liter. Mm-mm. Kisaran satu kali penyemprotan eh, mungkin bisa mencapai 150 ribuan lah. Terus kali 10 berarti ya tadi. Iya, Berarti 150. 1,5 ya? Iya, 1,5. Oke, itu aja ya paling Pak? Atau ada iya. biaya lainnya? Biayanya sih biasanya kalau misalkan di banyak ulat, nah itu biasanya ekstranya. Tetapi kalau misalkan dari pemupukannya udah dikasih dari Mutiara, Hmm. insya Allah apanya sih itunya?
dari segi eh, Penyakit. warna, Mm-mm. terus pertumbuhannya, alhamdulillah nggak terlalu sering memakai pestisida yang mahal-mahal Oke. gitu. Oke. Tadi ini saya Udah total. kebantu. Mm-mm. Oke, ini saya totalin tadi kira-kira 14 juta lebih nih, Pak. empat Ya, belas juta kecil. Nah, jadi mungkin kira-kira kalau misalnya ingin memulai dengan lahan tadi seluas yang Bapak punya ya, tadi ya. 1.400 meter persegi itu kira-kira 14 juta lebih. Jadi mungkin di bawah 15 juta ya, Pak, untuk modalnya. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau memulai nih, tinggal disesuaikan aja luasnya berapa dengan yang tadi modal yang Ya. sudah Bapak sampaikan ya. Oke. Nah, tapi kalau untuk menentukan lokasi gimana nih, Pak? Untuk menentukan lokasi sih biasanya kalau di bawang daun itu lebih cenderung di tanah yang gembur gitu ya. Mm-mm. Berbeda dengan karakter tanaman yang lain. Mm-mm. Eh, Mungkin kalau di kubis kan terus gimana ya? Lebih untuk lokasi lebih disarankan di atas 1.200 mdpl Mm-mm. karena biasanya kalau di bawah 1.000 itu serangan ulatnya kalau di bawang daun sama pertumbuhannya itu kurang bagus menurut pengalaman saya. Kalau Mm-mm. kita udah kalau dari yang lain. Oke, ya nggak apa-apa ini sesuai Ya, pengalaman Bapak aja. ya. Kan rekomendasi nih untuk sahabat mutiara yang mau tanam. Oke, jadi rekomendasinya itu di atas 1.400 mdpl ya. 1.000, ya di atas 1.200 lah. Oh, 1.200. Oke, karena kalau di bawah itu resikonya mungkin dari segi hama penyakitnya lebih tinggi ya. Ya, lebih tinggi. Oke. Nah, mau nanya lagi Pak. Ini kan Bapak yang pertama kali tadi bilang belajar dari orang tuanya itu stroberi ya. Iya. Terus lanjut ke daun bawang. Nah, ini Bapak belajar yang daun bawang itu dari siapa, Pak? Belajar dari orang tua juga atau Bapak belajar sendiri, ikut pelatihan atau gimana, Pak? Dari orang tua juga kebetulan dulu orang tua petani bawang merah sama bawang putih gitu. Mm-mm. Oh, jadi memang full dari orang tua. Ya, full dari orang tua. Oh, ya ada kayak Bapak belajar sendiri dari mana gitu? Enggak sih. Terus ya dibantu juga sama mungkin sama keluarga, sama tetangga. Oh, ya mungkin paling ditambah-tambah Bapak belajar sendiri dari internet ya, Pak? Ya, Hmm. kalau sekarang sih ya, kalau Oke. dulu sih susah. Oh, ya. Kan berkembang ya, Pak, Iya, berkembang. Jadi aksesnya lebih mudah. lebih mudah. Ya. Untuk belajar, iya untuk belajar. Nah, kalau dari tantangan nih Pak, eh Bapak kan awalnya stroberi terus pindah ke daun bawang. Tantangan terbesar yang dirasakan selama memulai usaha tani itu apa nih Pak? Apa dari cuaca, dari lahan, atau dari peralatan, atau dari apa nih Pak? Tantangan terbesar sih Hmm. biasanya dari modal. Oh dari modalnya. Ya, modal ketika misalkan kita panen Mm-mm. lagi murah, Mm-mm. itu terkadang petani itu lebih sulitnya itu sih ketika panen lagi murah mau melakukan pengolahan tanaman yang selanjutnya itu terkadang suka bingung mau tanam yang ini takut murah, mau tanam yang ini mau mau kubis takut murah, Mm-mm. mau tanaman misalkan cabai takut murah. Ya lebih ke modal gitu. Oh iya. Biasanya kalau ketika panen murah itu lebih tantangan yang paling tersulit. Karena panen murah jadi bingung ya Pak untuk nextnya Ya, itu bingung. lebih bagus ditanam apa ya? Iya, Oh iya, iya. Jadi lebih dari tantangan itu segi modal ya. iya segi modal. Oke. Nah, kalau dari tadi kan sempat bilang di awal itu harus memilih eh, bibitnya ya, Iya, benihnya bibit. ya. Ini. Nah, cara memilih bibit yang bagus tuh gimana Pak?
cara memilih yang bagus biasanya daun yang segar, terus di batang yang kokoh, kemudian Mm-mm. tidak terlihat batang yang ada yang membusuk biasanya. Hmm. Oke, jadi itu memang harus dari bentuknya itu bagus lah ya. Ya, Oh iya, iya. Oke. Tapi kalau dari daun bawang sendiri ada varietasnya nggak Pak? Atau ya udah satu aja bawang daun? banyak sih kalau Oh, di daun bawang, ya. mm-mm, Kalau di Ciwidey biasanya ada yang bilang bawang jenis papak, papak mm-mm, Wonosobo, ada yang bilang papak Deden karena yang dulu itu eh, pernah yang awal mulanya beliau mm-mm, melakukan dari biji, mm-mm, nah sampai menjadi besar, sampai menjadi kepanen, terus banyak yang membeli dari beliau, kemudian berkembang menjadi banyak, kemudian dinamakan papak jenis bawang daunnya papak deden gitu. Terus mm-mm. kemudian ada juga dari bawang Jawa gitu. Iya. Kalau bawang Jawa itu lebih ke daunnya itu harum ketika kalau kita dipasak. Kalau bawang papak sih lebih ke batang-batangnya besar kayak di tukang martabak itu, Bu. Mm-mm. Gitu. Oh iya, iya. Nah kalau berarti kalau dari jenis varietas-varietas itu yang paling oke nih, yang Bapak Ya, tanam itu varietas apa? untuk sekarang jenisnya bawang papak. Yang papak ya? Yang eh, batangnya itu yang besar-besar. Oh yang besar-besar. Oke. Berarti di tempat lain, maksudnya di lokasi Bapak kebanyakan memang yang jenisnya papak ya? Ya, Oh, bawang papak. papak. Oke. Oke. Nah, dari segi harga gimana Pak? Kalau untuk saat ini ya Pak? Ya, untuk saat ini segi harga bawang papak itu lebih unggul sih. Sekarang itu lagi 10.000. 10.000 Berbeda per dengan kilo. bawang Jawa, biasanya perbedaannya itu kisaran 1.000 di bawah bawang papak. Berarti Oh, kisaran 9.000. 9.000. Oh, iya. Jadi memang lebih laku yang ukurannya besar-besar ya di sana. Ya, Oh, iya, iya. Oke. Nah, untuk penjualannya Bapak biasa jual kemana Pak? kalau penjualannya sih biasanya saya sendiri jual ke pengepul. Pengepul. Jadi pengepul Ya yang banyak. datang gitu. eh iya, pengepul yang Mm-mm. datang ke petani. Karena kan petani di Ciwidey itu rata-rata nggak terikat sama pengepul yang lain. Jadi kalau kita misalkan saya jual bebas mau ke pengepul A, mau ke pengepul B gitu. Oh, jadi nggak mentok pengepul yang itu-itu aja ya? Ya, enggak. Oh, iya. Tergantung siapa yang berani harga bagus. Nah, itu dia Oke. Tapi harga yang cocok. menentukan harganya siapa Pak? Pengepulnya? Yang menentukan harga sih biasanya kalau misalkan di setiap daerah lagi kurang, ya Mm. tetap berarti kembali lagi ke pasar gitu. Oh, jadi dilihat dari pasar kira-kira berapa ya penawarannya ke Ya, Bapak sekian gitu. Bapak ya deal atau dari enggak? pembelian di pasar gitu. Oh, Misalkan iya. kan Ciwidey kirim ke daerah Pasar Induk Caringin, Mm. Pasar Induk Cikopo, terus ke Cibitung. Rata-rata dari daerah Jawa juga seperti Wonosobo Mm. juga ada yang masuk ke Pasar Induk Caringin, ke Pasar Induk Cibitung gitu. Hmm. Oke. Nah, tapi kalau dari segi kan tadi sempat itu berarti dikirimnya ke daerah yang lumayan agak jauh-jauh ya, Pak? Ya, Ya. Nah, gimana Pak caranya biar waktu Bapak panen nih dan sampai di pasar tuh kondisinya masih bagus gitu kan? Nggak tahu juga nih Pak perjalanannya berapa lama. oh iya. Mm. Kalau perjalanan misalkan kalau misalkan tanaman kita pengen bagus ya harus tepat waktu ketika pemupukan, Mm. tepat waktu ketika melakukan pencegahan hama, misalkan penyemprotannya, tepat waktu ketika penyiraman, Mm. ketika panen,
insya Allah di kualitas tanaman daun bawangnya juga bagus ketika dibawa ke pasar, sama pengepul itu jadi barang yang kita bawa bagus gitu. Oh, jadi kualitasnya Wah, tidak menurun ya Pak, bagus. ya, tidak menurun. Oh iya. Tapi kalau dari Bapak sendiri ini panennya tuh menghitung dari kondisi tanamannya kayak ya kelihatannya udah siap panen nih atau dari segi waktu. Biasanya sih dari segi tanamannya, terus waktu juga mempengaruhi. Ketika misalkan tanaman kita tanam bekas lahan kubis contohnya, jadi setiap tanaman yang kita tanam itu dirotasi. Misalkan untuk musim pertama kita kasih bawang daun, yang Ya. kedua bawang daun. Jadi kalau yang ketiga kita itu nggak suka bawang daun lagi, Mm-mm. bisanya melakukan rotasi, melakukan tanam di kubis. Jadi ketika misalkan terus-terusan melakukan penanaman bawang daun terus-menerus, Mm-mm. di hama menjadi kebal, terus di tanahnya juga kurang bagus. Tetapi kalau misalkan dirotasi ke tanaman yang lain, ketika kita tanam, jadi pertumbuhannya juga bagus. Jadi di eh, pertumbuhannya lebih bagus. Terus dari pembiayaannya juga, dari pupuk nggak terlalu banyak gitu. Oh, iya. Jadi kalau dari segi waktu tadi kira-kira berapa lama nih bisa panen? Untuk di bawang daun Mm-mm. di 70 hari sampai 80 hari udah bisa kepanen. Oh iya, jadi perkiraan di hari ke-70 sampai 80 disesuaikan dilihat dari kondisinya ya, Pak. Ya, Oh iya iya iya, oke. Oke, berarti itu untuk tips panen ya, Pak, supaya kualitasnya tetap fresh juga. bekas juga ya. Iya, oke. Nah, tapi kalau dari segi ini, Pak, jarak tanamnya, apakah mempengaruhi juga, Pak, ke Oh enggak. pertumbuhannya? Jarak tanam juga mempengaruhi. Jarak tanam biasanya saya suka kasih 25 senti itu untuk barisan, untuk Mm-mm. ke depannya sih, bukan, untuk ke barisan itu biasanya kayak kasih 20 senti, untuk ke Mm-mm. depannya Kak kasih 25 senti. Oh, jadi 20 dan 25 ya. Ya, 20 dan 25. Oke, itu supaya tidak pertumbuhannya tidak terhambat ya, Pak. Iya. Oke. Iya. Tadi. Oke. Nah, mau nanya lagi, Pak. Tadi kan Bapak sempat bilang kalau tantangan terbesarnya di modal. Iya. Ya. Nah, tapi kalau dari selama pengalaman Bapak dari awal sampai sekarang pernah mengalami gagal panen nggak, Pak? Hmm, gagal panen mungkin pernah ya. Pasti gak pernah gagal panen ketika eh, lagi drop, pasti Oke. pernah gagal panen. Oke, boleh diceritain dikit nggak, Pak? Itu maksudnya kasusnya tuh saat kondisinya seperti apa? Terus bagaimana nih solusinya supaya tidak terulang lagi? Oh iya. Mm-mm. Hmm, ketika panen murah, terus kemudian eh, punya tanaman saya yang ada misalkan cuman daun bawang, Mm-mm. otomatis di tanamannya lagi, di lahan tersebut bawang daun lagi. Jadi lebih bagusnya ketika sedang murah itu saya sendiri biasanya dirotasi dulu, misalkan pakai tanaman sawi, terus wortel. Nah, ketika ditanami lagi bawang daun itu, si lahan itu tanamannya menjadi cepat pertumbuhannya gitu. Oh, jadi memang bagusnya kalau mau fokus bertani itu ada kayak semacam cadangan gitu ya Pak tanamannya. Iya. Jadi Iya. buat
dirotasi kalau misalnya nggak bawang daun, tadi kubis atau yang lainnya ya. Iya. Oh ya, tapi kalau dari rotasinya itu apakah ada tanaman tertentu Pak atau semua tanaman bisa? Hmm, biasanya sih semua tanaman bisa, terkecuali Mm-mm. kalau misalkan bekas tomat terus ditanami cabai atau terong, biasanya sih kurang bagus karena dari akarnya itu masih sejenis. Kalau misalkan eh, tomat, Mm-mm. kemudian apa itu, terong, terus Mm-mm. kentang, biasanya itu terus cabai ya sejenis. Kalau Oh. eh, bawang daun sama bis itu berbeda. Terus sawi itu Oh. berbeda. Oh, jadi kalau misalnya untuk rotasi itu tanaman rotasinya itu harus yang akarnya itu berbeda. Ya, Oh iya iya oke. Ini tipsnya Pak, satu tips. Menarik Pak. Oke. Nah, oh iya belum sempat nanya juga. Tadi kan Bapak bilang sekarang harganya lagi 10.000 ya Pak? ya, Iya. Nah, harga tertinggi dan terendah yang pernah Bapak dapat berapa nih Pak? harga tertinggi di kalau nggak salah 2 tahun ke belakang ya pernah mencapai harga bawang daun itu hampir 30.000 baht. Berapa ya? Kalau nggak salah 27.000 per kilonya. Harga Oke. tertinggi. Terus kalau di harga termurah, hmm, berapa ya? Kalau nggak salah Mm. 300 rupiah. Wah, jauh Ya, banget Pak. tapi itu pun mungkin bisa 7 tahun ke belakang. Berbeda Oh, dengan sekarang mungkin. oh iya Kalau iya. ya, kalau tahun sekarang paling murah berapa ya? Kalau nggak salah kisaran 3.000. 3.000. Tapi Pernah untuk 3.000. normalnya yang kayak ya untung tapi ya balik modal lah pokoknya pas gitu. Normalnya harga berapa Pak? Normalnya sih di harga 7.000 8.000 lah. Ya, Oh. ya kembali modal, Mm-mm. kemudian untuk keuntungan ada, cuman nggak terlalu besar. Jadi ya adalah untuk misalkan sehari-hari kalau dihitung-hitung Oh, oke. Oke, berarti tadi kalau yang sekarang 10.000 itu termasuk ya lumayan ya Pak? lumayan lah. Ya. Nah, waktu pas Bapak dapat harga 27.000 itu karena apa Pak? Alasannya kenapa bisa tinggi? Apa karena permintaannya tinggi sedangkan ininya sedikit yang nanamnya? Kebetulan di 2 tahun yang ke belakang itu serangan hama Mm-mm. di setiap daerah mungkin sangat tinggi untuk di tanaman bawang daun. Kemudian Mm-mm. ketika ditanaminya juga di hasil dari itunya nggak maksimal sampai panen. Biasanya kita di lahan 1.400 meter persegi, kalau di normalnya bisa mencapai 5 ton sampai 6 ton per satu kali panen satu musim itu. Kalau waktu di harga 27.000 2 tahun yang belakang itu, kalau nggak salah di lahan 1.400 meter persegi saya cuma dapat 2 ton. Berarti Tengahnya berarti ya. ya tengahnya nggak mencapai apa ya. Cuman eh, dari segi produksi berkurang kan, Mm-mm. tetapi di harga itu lebih bagus gitu. Mm-mm. Oh iya, iya. Berarti itu di semua daerah Bapak itu semuanya menurun ya Pak? Kondisinya Ya, lagi menurun, menurun. menurun. Oh Jadi iya. terus di dari gunungnya, dari petaninya produksi lagi menurun, terus Mm. kemudian di pasar lagi naik Oh, biasanya permintaan gitu. oh, permintaannya lagi tinggi ya Pak. Ya,
Jadi harga bawang daunnya itu lebih stabil gitu. Hmm. Berbeda dengan kalau misalkan setiap daerah dari Ciwidey, dari Pacet, kemudian dari Jawa, dari Wonosobo, setiap daerah banyak pasti berdampak ke harga menjadi turun gitu, lebih murah. Karena dari yang jualan di pasar mungkin setiap hari banyak yang kirim, otomatis nggak bisa mempertahankan. Mau tidak mau mereka menjual eh, dengan penawaran pembeli begitu. Hmm. Iya, jadi salah satu alasannya memang karena permintaannya tinggi dan produksi para petani lagi menurun ya Pak. Ya, Oke Pak, tadi udah lengkap nih dari awal persiapan sampai panen juga, sampai pemasarannya juga. Sekarang kita rehat sejenak dulu ya Pak. ya. Iya, nanti kita lanjut lagi di sesi 2. Nanti sesi 2 kita ada sesi tanya jawab ya Pak dari para penonton untuk Bapak. Oke. Nah, untuk sahabat Mutiara, jangan kemana-mana, silakan siapkan pertanyaan karena sesi 2 nanti akan ada Q&A langsung dengan Pak Yoki setelah jeda berikut. Berbagi dulu, Oke, berbagi dulu ke tetangga atau teman saudara, oke. berbagi, lama-lama mereka nggak enak sih Pak. Nah ini kayaknya kawan abang ini. Kalau tua. Oke. Jadi usaha tani yang bagus itu apa? Ya sebetulnya Kalau ketinggian atapnya ini pengaruhnya bagi sebetulnya tidak berpengaruh langsung ke tanaman, tapi lebih ke suhu lingkungan. Kalau atapnya terlalu pendek, Borongan juga nih Pak pertanyaannya ini. Ini di grup udah dibahas nih, saya tanya kan kemarin bahwa tadi minta maaf buahnya saya. Halo sahabat Mutiara, sekarang kita lanjut di sesi 2 untuk Q&A. Silahkan yang mau bertanya langsung saja ketik di kolom komentar. Bapak kita cek ya Pak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke. Ada pertanyaan pertama nih Pak. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana mengelola lahan yang cenderung becek dan liat agar cocok untuk menanam daun bawang? Untuk becek dan liar biasanya sih lebih ke melakukan parit yang lebih dalam, Mhm. bedengan yang lebih dalam jalan perawatannya. Eh, jadi biar si airnya itu enggak terlalu becek gitu. Oh iya. Kemudian kalau biasanya dikasih eh, pupuknya itu yang ada dari eh, dicampur sama sekam padi. Sampadi. Ya, Oh ya, itu berarti tipsnya kalau misalnya lahannya itu becek dan liat ya Pak? ya. Tapi kalau normalnya dari segi tanahnya itu yang bagus yang kayak gimana ya Pak? Yang bagusnya sih ketika misalkan kita sentuh, bagusnya sih di pH-nya itu di 7. Mhm. Kemudian ketika kita melakukan disentuh itu, kalau melakukan sentuh pakai tangan itu pakai telunjuk, Mhm. ditanya itu kalau orang Sunda bilang ngegebros gitu, Apa empuk tuh Pak? gitu. Oh Jadi empuk nggak padat ya, oh ya ya, gembur nggak ya Pak padat, berarti? gembur ya, lebih gembur. Oh iya. Oke kalau becek liat kan berarti agak susah ya Pak kalau diginiin ya? Ya, O oke Bapak. Terima kasih jawabannya, semoga terjawab nih yang bertanya. Next, pertanyaan lagi. Ada yang bertanya nih Pak. Pak, tanaman saya daun bawangnya menguning lebih awal dan bagaimana cara mengatasinya Pak?
Menguning. Kalau menguning sih biasanya itu dari eh, fungisidanya itu harus dijaga biasanya. Kalau saya sendiri lebih ke memakai fungisidanya di awal dari fase vegetatif itu melakukan yang sistemik itu biasanya memakai memakai Mirapis Duo kalau dari Syngenta. Kemudian kalau dari pupuk biasanya mempengaruhi juga. Pupuk kalau telat melakukan pemupukan pasti di ujung daunnya itu menguning. Oh. Jadi memang pemupukan harus tepat waktu ya Pak? Ya, Berpengaruh banget ya? pengaruh juga. Oh, jadi tadi dari perawatan awalnya ya Pak yang harus dijaga. Ya. Oh, oke. Terima kasih jawabannya Pak. Kita lihat lagi nih pertanyaannya. Oke. Pak, gimana strategi merawat daun bawang terutama di musim hujan? Kalau strategi di musim penghujan biasanya sih interval dari pengobatan gak terlalu lama. Biasanya kalau di musim kemarau 1 minggu sekali, 7 hari sekali. Kalau di musim penghujan bisa 4 hari sekali. Oh, Kemudian biasanya intervalnya jadi lebih dosis sering. ya lebih sering. Hmm. Kemudian di fungisidanya kalau misalkan fungisidanya di musim kemarau banyak akan tetapi misalkan intervalnya lebih lama, kalau di musim penghujan banyak akan tetapi intervalnya lebih sering gitu. Oh, ya kalau musim hujan itu resikonya lebih mudah terkena Fitophthora penyakit, Pak. busuk ya, Oh, busuk ya. busuk Oh, iya. Jadi tadi, batang sama busuk akar. ya, ya. Jadi tipsnya adalah pemberian obat ya, Pak tadi. Iya, Oh iya, ya. Oke. Pemberian obatnya lebih intensitasnya lebih sering daripada di musim sering. kemarau. Ya. Oke, Bapak, terima kasih jawabannya. Kita lanjut lihat lagi ya, Pak, pertanyaan yang masuk. Oke. Pak mau tanya, kalau untuk mengatur drainase lahan gimana, Pak? Supaya tidak terjadi genangan air. Mengatur drainase lahan biasanya kalau saya sendiri melakukan pembuatan bedengan itu eh, lebarnya 1 meter, terus untuk tingginya kalau lebih bagusnya sih eh, kalau nggak ada genangan air harus tinggi, harus lebih dari 30 cm gitu 30 cm ininya, ya, lubangnya. harus lebih tingginya, tinggi bedengannya Oh, harus tinggi lebih bedaannya. ya. Lebih bagusnya sih 40 cm, lebih lebih dari 40 lebih bagus Oh, ya kalau jadi musim penghujan. seminimal-minimalnya 30 gitu ya, Pak? Ya, minimal Oh, 30 cm oke. Itu untuk tips drainase ya, Pak? tinggi ya, drainasenya. Oke, Pak. Terima kasih, Bapak, jawabannya. Kita cek lagi. Oke, ini ada yang nanya lagi. Pak, kalau untuk tanda-tanda bawang daun kekurangan nutrisi, apa aja ya, Pak? Dan gimana pemupukan atau cara untuk mengatasinya? Tanda-tanda kekurangan nutrisi Mhm, biasanya daun menguning, mhm, kemudian di batangnya itu layu, mhm. Layu batang berarti layu, udah mulai bengkok gini, Pak? ya gak tegak lah, jadi gimana ya, kalau orang Sunda itu bilangnya leles gitu, nggak kokoh Letoy ya, Pak? Letoy berarti. ya, oh, Oh gitu iya, oke. ya.
Terus kemudian biasanya kalau dari segi warna itu, kalau orang Sunda biasanya blel disebutnya. Apa tuh Pak? Beda salau blel itu apa ya? Apa tuh Pak? Berbeda berbeda kalau misalkan pupuknya bagus, kokoh. Mhm. Terus kemudian untuk cara mengatasinya memakai pupuk NPK 16 juga cukup sih. Kalau musim penghujan ditabur juga nggak apa-apa, boleh. Tetapi Oh kalau iya. untuk di musim kemarau lebih menganjurkan sih biar maksimal dikocor Oh iya gitu. iya. Oke. Berarti tadi itu penambahan pupuk ya Pak untuk Ya, kalau misalnya kekurangan nutrisi. Jadi di antara tadi 4 kali pemupukan itu untuk penambahan ya Pak? Saat melihat ya, kondisinya kurang nutrisi ya? iya betul. Oh ya. Oke Bapak, kita lihat lagi pertanyaannya. Oke, ada yang nanya lagi nih Pak. Eee, Pak mau tipsnya gimana mengatur jarak tanam yang ideal supaya daun bawang maksimal dan tidak tersaingi gulma? Kayaknya tadi udah sempat dibahas ya Pak, jarak tanam, nggak apa-apa dibahas lagi Pak? Iya, jarak tanam. Biasanya kalau jarak tanam saya sendiri untuk di barisan biasanya dalam satu baris bawang daun itu dikasih empat lubang. Mhm. Kemudian untuk ke depan atau jaraknya antar barisan itu dikasih 25 cm. Jadi 20 sama 25. Kalau gulma sih biasanya cenderung lebih ke memakai herbisida roll. Jadi ketika melakukan eh, apa itu penanaman jadi mudah, gak terlalu ada gulmanya. Kalau bagusnya sih ya pakai plastik mulsa Mhm. lebih lebih bagus. Kenapa Pak lebih Lebih bagus maksimal. pakai plastik mulsa? Karena kalau dipupuk eh, lebih maksimal penyerapannya. Kemudian ketika di musim penghujan, ketika banyak air yang masuk di bedengan, kan Mhm. jadi tertahan sama plastiknya. Oh, jadi nutrisinya pas khusus Ya, ke daun bawang aja ya? ya, ya begitu. Oh, iya. Oke. Oke Bapak, terima kasih jawabannya. Aku cek lagi pertanyaan. Oke, ini. Pak, gimana caranya bangkit setelah gagal panen akibat cuaca buruk? Kayaknya ini Bangkit, ada yang baru gagal panen nih, Pak. Minta nah, tipsnya. gimana ya? Bangkit, ya lebih harusnya sih lebih gimana ya? Lebih bisa menerima lah dari apa ya? Kalau bangkitnya biasanya sih lebih ke merotasi. Kalau misalkan gagal panen, Mhm. misalkan dari bawang daun, tanamin bawang daun lagi, biasanya lebih cenderung resiko kegagalan itu besar. Berbeda dengan kalau misalkan kitanya merotasi lahan dengan berbeda karakter tanaman tersebut, ya insya Allah Mhm. tanamannya juga hasilnya bakalnya maksimal Oh, gitu. oke. Dan mungkin tambahan ya, Pak, jadi kayak belajar lagi dari pengalaman ya, Pak. Ya, Iya, supaya bisa next-nya diperbaiki, mungkin ada salah di bagian apanya sehingga gagal panen ya, Pak. iya betul. Oke. Oke, semangat ini untuk yang bertanya. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Eee, Pak, apakah daun bawang bisa tumpang sari? Kalau bisa, cocoknya dengan tanaman apa ya? Tumpang sari
Daun bawang bisa. Misalkan kalau tumpang sari sama tanaman tomat bisa. Mm-mm. Kan tetapi biasanya lebih cenderung masuk dulu tanaman bawang daun, Mm-mm. ketika 30 hari baru masuk tomat. Mm-mm. Nah, terus sama seledri juga bisa. Ketika misalkan kita melakukan pengolahan lahan, jadi satu kali pengolahan lahan bisa untuk dua kali eh, tanaman. Tanam. Gitu. Oh, Ya, oke. Jadi eh, kalau dari Bapak sendiri bagusnya itu tumpang sari atau ya dirotasi aja, Pak? eh, ya kalau lebih bagusnya sih dirotasi. Kalau saya kurang maksimal kalau misalkan tumpang sari. Tetapi kalau misalkan mau tumpang sari, biasanya saya lebih cenderung di tanaman bawang daun musim yang kedua. Mungkin musim yang kedua saya tanami rotasi dengan seledri, atau misalkan saya tumpang sari dengan kubis, sawi bisa. Kan tetapi Oh. bila mana ketika kita panen di musim yang kedua itu, tantangannya ketika kita dicabut itu beresiko si akarnya itu biasanya jadi stres untuk tanaman yang baru. Berbeda dengan misalkan kita rotasi, tidak melakukan tumpang sari begitu. Jadi sebenarnya tumpang sari itu bisa ya ada plus minusnya, cuman Bapak kalau Ya, merekomendasikan lebih baik rotasi aja ya Pak. ya dikasih aja. Karena untuk jangka panjang lebih mudah kalau rotasi ya. Ya, betul. Oke Bapak, terima kasih. Terakhir deh Pak nih, pertanyaan terakhir. Pak, gimana caranya tips supaya bisa saat panen harga jualnya tinggi? Nah, itu gimana ya? Bingung. Oh ya, mungkin kalau tips biar harga jual tinggi harus tepat dari melakukan pemupukan, tepat melakukan pengobatan pestisida, tepat melakukan penyiraman ketika kemarau, kemudian hasilnya juga pasti menjadi produksi menjadi maksimal. Kemudian oh Mempengaruhi ya, harga ya? bibit, ya, bibit juga harus yang bagus. Oh, iya, 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 oke. Ya. Mempengaruhi juga, misalkan ketika kalau semuanya udah tepat, eh, otomatis diproduksi, kemudian eh, ketika dibawa ke pasar, tanamannya juga lebih segar, otomatis menjadi lebih lebih fresh, lebih Hmm. kuat, lebih lama. Gitu. Oh, oke. Mau nanya Pak, tadi berarti kalau di pasar itu ada grade-grade-nya ya Pak? Ah, Biasanya sih iya, biasanya oh, ada oh, grade-grade. oh iya. Per grade-nya itu beda berapa Pak harganya? Bisa mencapai Rp1.000 per kilogram, Oh, 2.000 bisa, tergantung eh, kualitas bawang daun. Kalau di oh, bawang daun, oke. Oke Pak, berarti tips tadi supaya memaksimalkan kualitasnya agar harganya itu grade-nya yang paling bagus ya? ya. Ya, oke. Oke, Pak. Terima kasih banyak jawabannya. Tadi pertanyaan terakhir deh, Pak, karena nggak kerasa udah 1 jam, Pak, kita ngobrol. Oh, iya. Iya, karena sudah terjawab juga semua pertanyaannya. Kita sudahi ya, Pak, sesi tanya jawab kali ini. Iya, Ya, terima oke. kasih. Iya, Bapak. Nah, sebelum closing nih, Pak, ada yang mau Bapak sampaikan nggak nih pesan untuk para penonton, untuk sahabat Mutiara khususnya? Siapa tahu ada yang mau juga terjun ke pertanian. Hmm, Kesannya sih untuk petani yang muda, jangan mudah menyerah, harus tetap semangat karena bertani itu tidak mudah, tetapi juga tidak sulit.
lebih semangat aja lah gitu. Oke. Oke Bapak, makasih banyak ya Pak. Makasih sudah sharing pengalamannya sangat Bu. banyak nih hari ini. Mudah-mudahan menginspirasi, bermanfaat juga nih untuk para penonton. Ya, terima kasih. Oke. Nah, untuk sahabat Mutiara, cukup sekian episode Bicara Tani ke-243. Silahkan share video ini, juga like, komen, dan subscribe channel MPK Mutiara TV. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Wah, wah, wah. Hasil panennya memang luar biasa melimpah ruah. Pakai mantra apa sih, Bu? Bukan mantra, Pak. Saya pakai pupuk Mutiara. Sanggup membuat tanah menjadi subur. Berkat Harus ada yang pupuk dikembalikan. termasyur. Include yang namanya orang petik buah, yang panen, yang jaga malam. Apalagi yang Olahan saya diragukan. Pupuk Mutiara. Janganlah kau lupa. Ilmunya dapat, Pupuk tapi kebanyakan. Mutiara. Karena ilmunya terlalu banyak, Ingin hasil panen melimpah, pupuk Akhirnya nggak Mutiara panen juga. memberikan Jadi kalau kenyataan. saya Yang kayak- jelas, pupuk kayak Mutiara Pak kini formulanya lebih maju dengan kadar pilihan 16 16 16, 15 15 15, 15 9 20, 13 13 24, 9 25 25 dan lain-lain. Pupuk ini cocok untuk tanaman hortikultura, pangan dan perkebunan. Ingat, pupuk Mutiara berlambang burung dari PT Merauke Tetap Jaya.